Nah, menarik juga ya, ini katanya siapa tuh Sony Sonjaya, Wakil Kepala BGN, mantan. Sony Sonjaya yang Ya, bilang saya bersumpah tidak menjual satu sepeser pun. titik pun Betul. MBG. Kalau tidak percaya letakkan 30 Al-Quran di kepala saya. Kenapa perlu 30 Al-Quran? Mungkin tidak tahu dia kalau Al-Quran itu 30 juz, bukan 30 Cukup buku. satu Al-Quran maka 30 juz yang ditaruh. Mestinya bilang 30 juz penuh di saya bilang 30. Saking semangatnya Pak, mengatakan tidak terlibat. Saking semangatnya atau saking tidak tahu. Mengelak lalu menggunakan tema agama yang dia tidak pahami. Bahwa Al-Quran itu 30 juz, bung. Bukan 30 biji. Itu loh. Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD khawatir para koruptor di Badan Gizi Nasional alias BGN bersatu untuk menjatuhkan mantan Wakil Kepala BGN Sony Sanjaya yang hendak mau menjadi justice kolaborator. Mahfud meyakini korupsi makan bergizi gratis alias MBG tidak hanya melibatkan 3 pejabat BGN saja. Sebab kata Mahfud MD, korupsi MBG melibatkan sejumlah pejabat di luar BGN yang ikut mendulang untung dari dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi alias SPPG. Sehingga yang dikhawatirkan oleh Mahfud, para koruptor MBG yang kuncinya dipegang oleh Sony Sanjaya, maka akan bekerja sama untuk menutupi tindak korupsi tersebut. Diketahui Sony Sanjaya salah satu dari 3 pemimpin BGN yang ditangkap karena kasus korupsi MBG. Usai ditangkap, Sony pun memutuskan untuk menjadi justice kolaborator. Justice kolaborator adalah sebutan bagi pelaku tindak pidana yang bersedia mengakui perbuatannya dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk membongkar suatu kejahatan yang terorganisir atau berskala besar. Sebelumnya, usai ditangkap Kejaksaan Agung RI, mantan Wakil Kepala BGN Sony Sanjaya mulai bernyanyi. Melalui kuasa hukumnya Krisnamurti, Sony Sanjaya membuka tabir adanya otak dari korupsi dana MBG. Menurut Sony, selain 3 pejabat BGN yang ditangkap, terdapat nama-nama besar yang berada di balik dugaan penyimpangan tata kelola SPPG dalam program MBG. Korupsinya. Pengelolaan awut-awutan sejak awal beri barang sembarangan, makanannya tidak karuan, tidak ada standarnya secara nasional, anggarannya tidak pernah jelas bagaimana mempertanggungjawabkannya. Semuanya ugal-ugalan tuh yang ngelola. Bahasa lebih tepatnya ugal-ugalan ya? Ugal-ugalan. Kan sejak awal tahun kita sudah bicara berkali-kali, hampir setiap saat di meja ini itu bagus. MBG itu bagus, rakyat senang. Yang tidak pernah makan telur, iya bagus. Tetapi korupsinya lebih besar daripada biayanya. Sehingga sejak awal kita katakan, ayo Pak Prabowo teruskan tuh MBG bagus program Anda. Tapi ubah dong tata kelolanya. Di situ cara-cara koruptif itu sudah dilakukan sejak awal. Dan itu kalau orang ngamati korupsi, sudah tahu itu ada korupsinya. Bahkan saya ingat Mahfud mengatakan, sedikit saja perubahan politik, maka akan terjadi korupsi nasional nih. Iya. Akan muncul semua kasus-kasus itu, kan kira-kira gitu. Betul. Nah, itu yang sekarang terbukti. Mudah-mudahan kita semua belajar lah. Bahwa masyarakat tuh sekarang sudah pinter, sudah tahu, bisa menduga apa yang terjadi di belakang manuver, siapa yang berlindung kepada siapa, siapa yang melindungi siapa, kan rakyat sudah membaca, rakyat sudah pinter-pinter ya sekarang ini. Orang kelas-kelas menengah ke atas itu kan sekarang udah tahu apa yang terjadi, masa itu dibiarkan sampai terjadi. Nah, menarik juga ya, ini katanya siapa tuh Sony Sonjaya, Wakil Kepala BGN, mantan. Sony Sonjaya yang bilang saya bersumpah tidak menjual satu sepeser pun. titik pun MBG. Kalau tidak percaya letakkan 30 Al-Quran di kepala saya. Kenapa perlu 30 Al-Quran? Mungkin tidak tahu dia kalau Al-Quran itu 30 juz, bukan 30 Cukup buku. Satu Al-Quran maka 30 juz yang ditaruh. Mestinya bilang 30 juz penuh di saya bilang 30. Saking semangatnya Pak, mengatakan tidak terlibat. Saking semangatnya atau saking tidak tahu. Mengelak lalu menggunakan tema agama yang dia tidak pahami. Bahwa Al-Quran itu 30 juz, bung. Bukan 30 biji. Itu loh. Nah, tapi begini. Dia menyatakan diri ini ingin menjadi justice collaborator ya. Itu Mas Rizal menarik justice collaborator itu. Tetapi memang
itu belum tentu bisa juga berhasil. Belum tentu berhasil. Karena begini, yang paling buruk misalnya itu bisa terjadi silent collaborator netcode. Jadi yang Silent berkolaborasi collaborator. kolaborasi Oke. jaringan itu akan saling melindungi. Iya, toh. Berkolaborasi untuk tutup mulut. Memojokkan dia, ya, bahwa Hmm. kamu bohong dan sebagainya, atau masing-masing dia menghindar gitu. Itu mungkin terjadi ya. Mungkin saja terjadi di polisi kan terjadi silent blue code. Kalau ini silent collaborator net code gitu. Jaringan itu bisa jadi. Yang itu kan ada DPR-nya juga, ya toh? Yap. Ada DPR-nya DPRD juga, ada DPRD. Iya, belum keluarga-keluarganya dan segala Ada macam. orang tuanya menteri, Persis. ada ibunya menteri, ada apa gitu kan yang sudah diungkap 26. Ah iya Pak, hari ini muncul 26 nama 26. yang katanya ya beredar nggak pasti tapi katanya itu 26 nama yang udah disebutkan oleh Pak Sony kepada penyidik yang ada di dalam HP Pak Sony katanya Pak. Iya, dan itu kejaksaan punya tanggung jawab untuk mengungkap itu. Menurut saya itu tidak benar, itu benar dan sebagainya. Nah persoalannya sekarang kan sering pengadilan itu mengisolasi masalah ke soal tertentu saja gitu. Padahal ini jaringannya banyak karena terjadi saling melindungi karena sama-sama takut, lalu kasusnya ditutup. Biasanya orang kuat itu lalu udah berhenti sampai di sini aja, jangan menjangkau kemana-mana. Kan banyak kasus yang dilokalisir lah ya. Dilokalisir ke orang tertentu saja gitu. Nah, oleh sebab itu ini kita dorong kejaksaan jangan sampai terjadi saling melindungi di antara mereka. Karena kalau saya baca, kalau itu benar ya, itu kan ada DPR-nya, ada menterinya, ada keluarga menteri, ada pemerintah daerah, ada macam-macam. Ada deputinya sendiri di dalam, ada deputinya sendiri gitu. Ya. Nah itu korupsinya kalau itu berjamaah betul. Gitu. Jangan lupa subscribe ya.